Hal itulah yang memunculkan kisah-kisah mistis keberadaan hantu noni Belanda di Lawang Sewu. Yo, what's up? Kembali lagi sama gua, Rian Diza. Hari ini aku akan membicarakan sebuah sejarah lagi yang kemarinnya cuma satu. Sejarah itu di mana lokasi gua saat ini. Ya, tepatnya itu di Semarang. Lawang Sewu. Gedung yang satu ini sangat populer, terutama di kalangan warga kota Semarang. Bukan hanya karena sejarahnya yang panjang atau arsitekturnya yang khas kolonial, tapi juga karena kisah-kisah seram yang menghantui gedung peninggalan Belanda ini. Lawang Sewu dalam bahasa Belanda yaitu Het administratieve bouw van de Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, N.V.T. Samarang. Di dalam bahasa Jawa artinya itu 1000 pintu. Lawang Sewu adalah bangunan perkantoran yang terletak di seberang Tugu Muda, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, yang dibangun sebagai kantor pusat Nederland Indisch Spoorwegmaatschappij atau disingkat menjadi NIS. Bangunan ini berstatus sebagai aset kereta api KAI saat ini karena merupakan buah hasil dari perbuatan NIS dulu oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKRI pada masa Perang Kemerdekaan. Saat ini bangunan tersebut dijadikan sebagai museum dan galeri sejarah perkeretaapian oleh Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur dan KAI Wisata. Nama Lawang Sewu aslinya merupakan julukan gedung itu dalam bahasa Jawa yang berarti bangunan berpintu 1000. Desain bangunan ini memiliki banyak ruang serta memiliki sekitar 1000 jendela yang tinggi dan besar sehingga dikira sebagai pintu. Sedangkan pintu-pintu yang dibangun tersebut hanya berjumlah 429 buah. Jendela ukuran besar sering ditemukan pada bangunan Belanda di Indonesia. Banyak bangunan rumah atau struktur lain pada masa itu memiliki jendela dengan ukuran yang mirip. Hal itu dilakukan untuk beradaptasi dengan iklim lembab dan panas di Indonesia. Dengan banyak jendela ini akan lebih banyak masuknya udara dan membuatnya menjadi dingin. Tata letak bangunan bersejarah ini. Komplek Lawang Sewu terdiri dari dua bangunan, yaitu gedung A dan B serta C dan D. Terdapat dua menara kembar gedung A yang awalnya digunakan untuk menyimpan air, masing-masing dengan kapasitas 7.000 liter. Bangunan ini memiliki jendela kaca patri yang besar dan tangga besar di tengahnya. Di bawah bangunan terdapat sebuah lorong bawah tanah. Sedangkan gedung B terletak di belakang gedung A, setinggi 3 lantai dengan 2 lantai pertama terdiri dari perkantoran dan yang ketiga adalah loteng. Bangunan dengan jendela-jendela besar ini juga memiliki lorong bawah tanah yang berfungsi sebagai saluran air. Di depan gedung berdiri ada namanya Tugu Muda untuk memperingati pertempuran 5 hari. Kemudian karena berada tidak jauh dari Tugu Muda, Lawang Sewu mempunyai kaitan dengan pertempuran 5 hari. Saat itu ada 6 pemuda yang gugur dalam mempertahankan Lawang Sewu. Ke-6 orang itu dimakamkan tepat di depan Lawang Sewu. Namun karena ada pelebaran jalan maka dipindah ke Taman Makam Pahlawan. Menurut arsip Suara Merdeka Edaran pada Rabu 11 Juni 1975, ke-6 pemuda tersebut adalah Nursam, Salamun, R.M. Sutarjo, Rusman, Munardi, dan Suwardi. Sejarah Lawang Sewu. Lawang Sewu diarsiteki oleh Kosman Sitrun. Bangunan ini dirancang dalam gaya Hindia Baru. Istilah yang diterima secara akademis untuk rasionalisme Belanda di Hindia. Gaya adalah hasil dari upaya untuk mengembangkan solusi baru untuk mengintegrasikan presiden tradisional atau klasikisme dengan kemungkinan teknologi baru. Ini dapat digambarkan sebagai gaya transisi antara tradisionalis dan modernis serta dipengaruhi oleh desain Burleigh. Gedung-gedung Lawang Sewu dibangun dalam waktu yang berbeda. Untuk gedung A, gedung paling depan,
C dan E dibangun pada tahun 1904 hingga 1907. Kemudian gedung B terletak di belakang gedung A, didirikan pada tahun 1916 sampai 1918. Bahkan material yang digunakan pun berbeda. Ada yang mengambil bahan material langsung dari negeri Belanda. Misalnya untuk gedung A, C, dan E menggunakan material yang dikirim langsung dari Amsterdam, Belanda. Mulai dari lantai marmer, genting, batu bata. Namun karena bahan baku sulit didapatkan, akhirnya saat membangun gedung B, bahan baku diambil dari dalam negeri. Konstruksi kedua gedung tersebut berbeda. Kalau gedung A menggunakan struktur bearing wall atau struktur dinding pemikul, sementara gedung B menggunakan struktur beton bertulang. Perbedaannya mencolok sekali. Bahkan rangka atapnya saja kalau gedung A menggunakan baja dan gedung B menggunakan kayu. Kaca patri yang bernilai tinggi. Di Lawang Sewu juga ada satu bagian yang ikonik, yakni adanya kaca patri yang indah di gedung A. Kaca patri Lawang Sewu terdiri dari bagian atas, bawah, kiri, dan kanan. Pembuatnya adalah seorang seniman bernama Johannes Laurens Schouten. Pada bagian kiri didominasi dedaunan. Tandanya lukisan tersebut menggambarkan kemakmuran baik flora maupun fauna di Pulau Jawa serta keindahan alamnya. Sementara untuk yang sebelah kanan menggambarkan bagaimana kota Semarang dan Batavia yang kini menjadi Jakarta. Kalau untuk bagian atas menunjukkan kalau kota Semarang dan Batavia merupakan pintu maritim di Pulau Jawa. Untuk diketahui memang kedua tersebut di zaman kolonial memiliki pelabuhan yang besar yang menjadi jalur perdagangan. Lukisannya menggambarkan dua wanita, yaitu Dewi Fortuna dan Dewi Venus. Dua dewi tersebut melambangkan keberuntungan yang disertai cinta dan kasih. Maksudnya agar Belanda selalu diberkahi keberuntungan dan kejayaan selama di Nusantara. Kaca patri memiliki makna penting bagi Belanda, yakni dengan penggambaran secara simbolik kota-kota di Belanda, antara lain seperti Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag. Dewi Fortuna dan Venus tadi merupakan suatu harapan agar Belanda bisa terus jaya dalam mengeksploitasi kekayaan flora dan fauna sampai menuju tujuannya, yakni ke gold, glory, dan gospel. Awalnya digunakan oleh perusahaan kereta api pertama di Hindia Belanda. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu. Ruang bawah tanah gedung B diubah menjadi penjara dengan eksekusi koid dilakukan di dalamnya. Ketika Semarang direbut kembali oleh Belanda dalam pertempuran di Semarang, pada Oktober 1945 pasukan Belanda menggunakan terowongan yang mengarah ke gedung A untuk menyelinap ke kota. Pertempuran terjadi dengan banyak pejuang Indonesia yang gugur. 5 pegawai yang bekerja di sana juga gugur. Setelah perang, tentara Indonesia mengambil alih kompleks bangunan tersebut. Kemudian dioperasikan oleh Jawatan Kereta Republik Indonesia atau DKRI. Pada tahun 1992, bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Pada 2009, kompleks Lawang Sewu berada dalam keadaan mengenaskan. Simon Marcus Gower dalam kolomnya di The Jakarta Post menuliskan bahwa bangunan tersebut gelap dan tak terawat. Dinding putihnya dihitamkan oleh polusi dan penelantaran. Dindingnya terkelupas dan dipenuhi coretan-coretan vandal. Lumut pun tumbuh di sebagian besar bangunan dan tikus menjadi penghuni celah-celah bangunan. Bangunan ini kelak menjadi renovasi dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata. Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, Bibit Waluyo, mengerahkan prajurit TNI untuk membantu renovasi, khususnya pada bagian luar gedung. Namun warga setempat kecewa dengan hasil renovasi tersebut karena dianggap menghilangkan keasliannya. Pada tanggal 5 Juli 2011, gedung tersebut diresmikan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. Namun, pada saat itu hanya bangunan B yang dapat dikunjungi. Ia berharap bahwa peresmian ini menjadi daya tarik utama dalam mensukseskan program pariwisata pemerintah Jawa Tengah pada tahun 2013. Gedung B kelak direncanakan untuk dijadikan perkantoran, pujasera, dan pusat kebugaran.
Pada akhir 2013, pemerintah Kota Semarang mengumumkan rencana untuk menghilangkan citra seram bangunan itu untuk menarik lebih banyak pengunjung. Hal ini dilakukan dengan cara menata kembali kawasan untuk kegiatan sosial dan budaya beserta renovasi lanjutan bangunan. Pada saat itu, Lawang Sewu menarik rata-rata 1.000 pengunjung setiap hari. Legenda urban. Lawang Sewu dikenal sangat angker karena ruangan bawah tanahnya pernah dijadikan tempat penyiksaan oleh serdadu tentara Jepang. Banyak wisatawan memasuki ruangan itu semata-mata untuk melihat hantu. Di antara hantu yang dilaporkan menghuni tempat itu adalah seorang noni Belanda yang melakukan memperkoit diri sendiri. Lantai dasar gedung B dihuni kuntilanak dan pocong di tempat bak penjara jongkok. Ruang bawah tanah Lawang Sewu awalnya dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Bangunan tersebut diperuntukkan sebagai saluran pembuangan air. Namun, sejak diambil alih oleh pemerintah Jepang pada tahun 1942, ruang bawah tanah dialihfungsikan jadi penjara bawah tanah, sekaligus tempat pembantaian penduduk pribumi maupun tentara Belanda kala itu. Sementara itu, ketika Jepang berkuasa atas bangunan Lawang Sewu, mereka membuat 2 buah penjara dengan spesifikasi berbeda. Yang pertama, penjara jongkok berukuran tinggi 0,5 meter, di mana para tahanan itu harus jongkok dengan diisi air hingga sebatas leher. Yang kedua, penjara berdiri berukuran 1 kali 1 meter yang diisi oleh 7-8 orang dengan berdiri berhimpitan. Ngeri juga ya, kayak disuruh koit perlahan gitu, ekstrim banget. Ada terdapat 5 mitos hantu yang ada di Lawang Sewu. Yang pertama, prajurit Belanda penjaga pintu. Salah satu tempat yang disebutkan sering terjadi penampakan yaitu bagian pintu depan paling barat dan paling timur. Konon, di tempat tersebut kerap terlihat sosok-sosok yang dipercaya adalah para prajurit Belanda lengkap dengan senjata laras panjangnya. Biasanya penampakan para prajurit Belanda itu ditandai dengan hembusan angin yang agak kencang serta adanya aroma misterius mulai dari wangi kemenyan hingga bau anyir darah. Yang kedua, hantu noni Belanda, korban bercocok tanam paksa. Ketika Jepang menguasai Indonesia termasuk Kota Semarang, banyak terjadi kasus bercocok tanam paksa tentara Jepang terhadap puluhan noni Belanda. Disebutkan usai dicocok tanam di Lawang Sewu, para noni Belanda tersebut langsung dihilangkan nyawanya oleh tentara Jepang. Hal itulah yang memunculkan kisah-kisah mistis keberadaan hantu noni Belanda di Lawang Sewu. Hantu noni Belanda tersebut diyakini tidak mengganggu, namun hanya mondar-mandir dengan menampakkan wajah pucatnya yang cantik yang bersibah darah sambil tersenyum. Yang ketiga, sering terjadi kesurupan di penjara jongkok. Selain penjara berdiri, di bagian bawah Lawang Sewu terdapat juga penjara jongkok yang terkenal dengan kesadisannya. Ruangan kecil yang berukuran 1 kali 1 meter dengan tinggi 60 cm dulu digunakan sekitar 5-9 tahanan. Para tahanan hanya bisa jongkok berdasarkan di dalam ruangan yang diisi air seleher dan ditutup teralis besi hingga mereka koit kedinginan serta kelaparan. Hingga sekarang kondisi penjara jongkok sangat gelap dan dipenuhi air semata kaki. Konon, jika mengunjungi penjara jongkok ini, usahakan jangan melamun karena mereka yang pikirannya kosong akan dengan mudah mengalami kesurupan. Suasana di penjara jongkok sangat pengap dan gelap karena hanya dipasangi lampu temaram sehingga menambah kesan suram dan megah. Yang keempat, hantu lorong bawah tanah. Di bagian bawah tanah Lawang Sewu juga terdapat penjara dan bunker. Selain itu, ada sebuah lorong yang biasa disebut dengan lorong hantu. Mitosnya, jika seseorang mendatangi tempat tersebut kemudian berdiam diri di sana, maka akan menemukan hal-hal yang di luar nalar. Hal tersebut adalah penampakan bayangan berbentuk manusia yang bergantung di atas dengan mata hijau yang menyala. Bayangan tersebut berjalan merangkak dari atas dan berupaya mendekati siapa saja yang melihatnya. Yang kelima, teriakan misterius di sumur. Terdapat sebuah sumur tua yang berada di bagian depan halaman Lawang Sewu.
Sumur tersebut selalu dikunci oleh penjaga Lawang Sewu dan tidak pernah dibuka. Konon di malam hari tertentu akan terdengar suara rintihan kesakitan dan ketakutan orang Belanda dari dalam sumur tersebut. Menurut sejarah, sumur tersebut merupakan tempat pembuangan jasad para tentara yang sudah tidak bernyawa oleh Jepang. Oke, begitulah sejarahnya tentang Lawang Sewu. Kalau mungkin ada kalian yang lebih mengetahui, boleh komen di bawah. Dan begitu juga lah mistis-mistis, mitos yang ada, yang kini dikonsumsi oleh masyarakat. Ya gue juga nggak tahu apa itu benar apa enggak, tapi itu hanya sebuah mitos. Oke, sekian. See you the next video.